Setelah lama menunggu, akhirnya part terkumpul semua. Oke guys, di video kali ini aku rakit PC MATX dengan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama aku pakai motherboard B550M Pro 4 dari ASRock ya. Terus aku di sini pakai prosesor AMD 4 5600 polos Gen 4. Untuk RAM-nya kita pakai dari Corsair Vengeance RGB Pro SL. Di sini kita masih pakai DDR4 ya, dengan kecepatan 3600 mHz 16 GB. Lanjut ke penyimpanan, kali ini pakai SSD M.2 PNG CS2241 Gen 4x4 dengan kapasitas 1 tera. Saat pembelian kita sudah mendapatkan bonus baut untuk pemasangan SSD-nya nanti ya. Pendingin CPU-nya kita pakai Liquid Freezer 2240 punya Arctic. Di sini sudah support untuk AMD A4. Untuk fan-nya kita pakai Cycleflow ARGB 3-in-1 dari Cooler Master. Speknya sebagai berikut, kalian bisa pause video ini ya untuk membacanya. Kita lanjut ke power supply. Kita pakai punya Corsair CX550M semi modular. Yang terakhir, VGA kita menggunakan RTX 3060 12GB dari MSI Ventus 2X. Oke, waktunya rakit PC-nya ya. Di sini saya mulai dari motherboard terlebih dahulu. Di dalam boxnya ada kabel SATA untuk penyimpanan. Ada nota, kartu garansi, penutup panel belakang port mobonya, dan ini dia yang paling penting yaitu buku manual. ASRock menyediakan kaset untuk install driver yang diperlukan saat penginstalan nanti. Oke, saya sedikit membaca buku manual ya. Sekarang kita angkat mobonya. Kita buka plastik antistatisnya dulu dengan hati-hati ya. Bisa kita lihat di bawah mobonya ada alas busa antistatis. Saat mengeluarkannya bisa keluarkan barengan dengan busanya ya. Berikut keseluruhan dari motherboard B550M Pro 4. Untuk slot SSD M.2 sudah terdapat heatsink bawaannya. Oke, kita lanjut ke pemasangan prosesor. Jangan lupa kita baca buku manual terlebih dahulu. Saat pemasangan, pastikan arah panah di pojok kiri bawah sesuai dengan motherboardnya. Baik, kita buka pengunci mobonya, baru kita pasang prosesornya. Setelah kita pasang, pastikan kembali. Setelah itu baru kita kunci kembali tuas pengunci prosesornya. Saatnya kita memasang RAM. Di sini tersedia kartu garansi dan buku manual. Setelah saya baca di sini hanya tertera cara pemasangannya. Untuk slot mana yang dipasang terlebih dahulu, kita bisa cek di buku manual motherboardnya. Pastikan bagian slot yang kosong ini sama dengan mobonya, agar tidak salah pasang ya. Pastikan kembali tuas penguncinya sudah mengunci RAM agar tidak terjadi troubleshoot saat booting Windows nanti. Hal seperti ini sangat penting ya, karena kalau sudah masuk casingnya supaya tidak bongkar-bongkar lagi ya. Saatnya kita pasang SSD. Jangan lupa kita lepas baut yang ada di heatsinknya. Di sini ada 2 baut ya. Saat kita lepas di heatsinknya terdapat thermal pad. SSD ini pemasangannya posisi agak miring ya. Lepaskan plastik pada thermal padnya.
Setelah itu baru kita pasang. Baut M.2 bawaan SSD tidak perlu kita pasang, jadi kita simpan saja. Setelah hal-hal yang mudah dipasang, lanjut ke step berikutnya, yaitu pemasangan motherboard ke casingnya. Kita coba lepas tutup case-nya dulu. Mari kita sedikit membaca buku manualnya agar pemasangan tidak dua kali karena kesalahan. Oke, di sini saya menyiapkan tang untuk mengencangkan dudukan baut motherboard yang telah saya pasang. Setelah itu, kita pasang mobonya ke casing dan pemasangan bautnya. Baik, kita akan memasang pendingin CPU-nya. Di sini kita sedikit unboxing dulu ya. Untuk soket Intel dirasa tidak perlu, jadi kita pisahkan dulu. Nah, di sini ada tulisan AMD, jadi kita pakai soket yang AMD. Untuk instalasinya kita bisa scan melalui barcode yang ada di dusnya. Kita bongkar dulu untuk bracket bawaan prosesornya. Setelah kita bongkar, kita pasangkan bracket dari water coolernya. Di sini saya sambil baca buku manualnya dari web Arctic. Setelah bracket terpasang, kita bisa memasang pastanya ke prosesornya. Oke, di sini sudah saya pasang. Kita coba pasang power supply-nya dulu. Pemasangannya bisa kita cek buku manual pada power supply-nya. Untuk pemasangannya di sini saya skip ya, karena perlu waktu lama saya untuk membaca buku manualnya. Karena di sini saya baru pertama kali rakit. Oke, sudah terpasang, berikut penampakannya. Kita lanjut pemasangan fan. Di video ini saya terbalik ya untuk pemasangan airflow-nya. Kalau yang saya pasang ini anginnya malah masuk. Jadi pas saya hidupkan itu terasa anginnya arahnya kemana-mana. Setelah itu baru saya perbaiki arah yang sebenarnya. Oke, di sini kita tes tanpa VGA. Alhamdulillah berhasil nyala. Meskipun ada sedikit trouble pada fan-nya. Karena LED-nya mati tapi fan-nya muter. Setelah video ini dibuat juga masih sama. Akhirnya saya putuskan untuk melepas kabel fan RGB yang bermasalah. Setelah semua siap, kita lanjut pemasangan tahap akhir yaitu VGA. Ini kebetulan video VGA unboxing saya karena baru saja datang. Di sini saya mencoba baca buku manualnya dulu ya. Oke, alhamdulillah setelah saya rakit hampir 12 jam akhirnya berhasil menyala. Di sini saya coba setting BIOS dan melakukan penginstalan Windows. Ini dia hal yang paling saya suka, yaitu ngelepasin plastik dari tutup casingnya.
Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Video ini hanya sedikit berbagi kesenangan ya, bukan video apapun, video tutorial maupun video tes performa ya. Ini hanya video saya sendiri yang ingin saya share kepada kalian. Jika suka jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.